Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, kabar baik. Alhamdulillah. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu nih. Muhammad Arif Hidayatullah. Hadir Ibu. Maya Agustini. Hadir Bu. Novia Dwi Setiawati. Hadir Bu. Susilawati. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Ya, baik Bu. Ya, sebelumnya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih, Arif. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu pengen kalian nyalain dulu nih kameranya, biar terlihat mana yang serius belajar dan mana yang tidak serius. Oke, sudah nyala semua kameranya? Oke, baik. Terima kasih. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 8. Apakah ada yang masih ingat materi kita di kelas 7 sebelumnya terkait Pancasila? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Masih Bu. Ayo, Susi, silakan. Izin menjawab ya Bu. Menurut Susi, sepengingatan Susi, materi kelas 7 tentang Pancasila dan pendiri negara Indonesia itu meliputi tentang perumusan Pancasila, penempatan Pancasila sebagai dasar negara, dan siapa saja yang termasuk pendiri negara Indonesia. Udah Bu. Betul sekali. Melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai Pancasila dan pendiri negara Indonesia yang membahas tentang perumusan Pancasila, penempatan Pancasila sebagai dasar negara, dan siapa saja yang termasuk pendiri negara Indonesia. Materi kita kali ini berkaitan dengan materi yang kalian pelajari di kelas 7 yang telah Susi jelaskan tadi. Nah, ada yang tahu nggak materi kita kali ini apa? Materi kita kali ini itu mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk ketua kelas, silakan menyiapkan PPT-nya ya. Nah, baik. Materi pada pagi hari ini yaitu terkait kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Next slide. Adapun pembahasan materi kita pada pagi hari ini yaitu ada 3 nih. Yang pertama, terkait arti kedudukan dan fungsi Pancasila, yang kedua makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan yang ketiga menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Next slide. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara, kemudian dapat memahami kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan yang terakhir, dapat membiasakan diri berperilaku sesuai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Next slide. Nah, untuk memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, kita harus tahu terlebih dahulu nih.
Pancasila itu dicetuskan pada saat kapan, pada saat sidang apa, seperti itu. Nah, istilah Pancasila ini dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dapat disingkat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 ini, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya, Pancasila memiliki kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum nasional dalam tata hukum Indonesia. Next slide. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila, Ibu ingin bertanya nih. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan pada saat kapan Pancasila dicetuskan dan digagaskan, nah pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ketika disahkan itu Pancasila disahkan pada tanggal berapa? Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Novi izin menjawab, Bu. Ayo, silakan Novi. Pada tanggal 18 Agustus 1945. Good, betul sekali. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Oke, next slide. Nah, materi ini tentang arti Pancasila. Seperti yang telah teman kalian sebutkan tadi, bahwa Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri negara Republik Indonesia menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Nah, istilah Pancasila itu sendiri menurut Darmo Diharjo, sarjana hukum pada tahun 1995, pada halaman 3 sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantula. Nah, istilah Pancasila ini dalam bahasa Sanskerta yang berarti panca itu berarti 5. Kemudian dan sila itu memiliki arti sendi atau asas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu merupakan batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Nah, setelah Ibu jelaskan terkait arti Pancasila ini, ada yang bisa menyebutkan tidak pelaksanaan kesusilaan yang 5 yang tercantum dalam buku karangan Negara Kertagama karangan Empu Tantula? Ayo, ada yang bisa jawab? Kesusilaan yang 5? Saya mau jawab, Bu. Kesusilaan yang 5 itu, yang pertama dilarang melakukan kekerasan, yang kedua itu dilarang mencuri, yang ketiga dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, dan yang terakhir itu dilarang mabuk atau minum minuman keras, Bu. Nah, betul sekali jawabannya. Terima kasih Maya atas jawabannya. Oke, next slide. Kali ini kita masuk ke pembahasan fungsi dan peranan Pancasila. Ada 7 fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Kita akan membahas satu persatu 7 fungsi dan peranan Pancasila ini. Nah, yang pertama, terkait Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini memberikan corak yang khas dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia.
serta menjadi ciri khas yang mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Namun, terdapat dari tiap-tiap Pancasila ini terlepas dari yang lainnya, memiliki sifat yang universal, yang sama halnya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Namun, kelima sila dari Pancasila ini memiliki kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, sehingga hal inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Memiliki arti yaitu Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Dan juga sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia dalam bersikap mental ataupun tingkah laku sehingga dapat dijadikan sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan ini yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan atas Pancasila atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur ini telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dapat disingkat dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah PPKI, namun PPKI itu sebenarnya suatu badan yang mewakili suara rakyat. Artinya, Pancasila ini merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, gambaran tentang Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini tampak dalam rincian dan tujuan bangsa Indonesia dan negara Indonesia dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, memajukan kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berperan aktif, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ini merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia, karena di dalam Pancasila sendiri adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai serta norma-norma yang oleh bangsa Indonesia itu diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional itu harus memperhatikan beberapa konsep, meliputi Pancasila harus menjadi kerangka kognitif atau pengetahuan dalam identifikasi diri sebagai bangsa, kemudian Pancasila juga sebagai landasan pembangunan nasional, Pancasila juga merupakan arah pembangunan nasional, kemudian Pancasila juga merupakan etos pembangunan nasional, serta Pancasila itu dijadikan sebagai moral pembangunan. Dari ketujuh fungsi yang telah Ibu jelaskan, sangat terlihat jelas ya bahwa Pancasila ini memiliki fungsi dan kedudukan yang amat penting di negara Indonesia. Para pendiri negara atau dapat kita sebut dengan The Founding Fathers, tidak semata-mata merumuskan Pancasila dalam 5 aspek saja, melainkan memiliki arti dan makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Berbicara mengenai The Founding Fathers yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu ingin menanyakan nih kepada kalian, siapa yang bisa menyebutkan The Founding Fathers yang telah merumuskan Pancasila? Ayo, siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Ibu, saya. Silakan, Arif. Ya, The Founding Father yang merumuskan Pancasila itu ada 3, Bu. Yang pertama Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno, Bu. Nah, betul sekali. Terima kasih, Arif, jawabannya. Anak-anak Ibu hari ini pada pinter-pinter sekali ya. Nah, next slide. Next slide, 3. Oke. Kita masuk ke pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Nih, jika diibaratkan negara itu seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Nah, agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentunya bangunan harus memiliki dasar bangunan yang kuat dan kokoh pula. Demikian juga dengan negara. Agar kuat dan kokoh, negara tersebut harus memiliki dasar yang kuat. Dasar negara ini merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita. Dasar negara juga dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Seperti itu. Nah, pengertian Pancasila sebagai negara ini dinyatakan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada sila-sila Pancasila itu sendiri. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Baik, next slide. Oke. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila ini sebagai pandangan hidup sering juga disebut sebagai way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, atau pandangan dunia, atau dapat juga disebut dengan petunjuk hidup. Nah, walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Nah, sikap maupun perilaku masyarakat di Indonesia ini haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kokoh, suatu bangsa ini akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Pandangan hidup ini dapat diartikan sebagai prinsip asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seseorang itu hidup gitu. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pandangan hidup ini terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik seperti itu. Next slide. Nah, kita akan memasuki pembahasan yang terakhir mengenai sebelumnya menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, baik, next slide. Nah, pembahasannya yang pertama ini nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, Pancasila itu memiliki 5 sila ya. Nah, terdapat pada yang pertama itu, ya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman dan meyakini adanya Tuhan, diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankannya segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi pekerti manusia yang mengakui kedudukan manusia ini sama atau sederajat. Nah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.
merupakan wujud dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Okay, next slide. Nah, pembahasan kita kali ini membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ketika di rumah, kita harus tetap mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya taat dan patuh kepada orang tua, membantu kerjaan rumah, dan lain sebagainya. Nah, ketika di sekolah, kalian juga dapat menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan kalian di sekolah, seperti menghargai pendapat teman, dan tidak mengganggu ibadah teman yang berbeda agama, seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir ya. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Novi Ya. izin bertanya. Silakan, Novia. Ya, Bu. Izin bertanya ya, Bu. Seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Baik, Makasih. Novia. Ya, sama-sama. Pertanyaannya bagus sekali ya. Nih, fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara adalah Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Artinya Pancasila ini memiliki kedudukan yang paling tinggi tuh dari segala sumber hukum yang ada. Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Artinya perancangan hukum, penerapan, penegakan, dan kepentingannya juga harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila. Seperti itu, Novi. Apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Makasih, Bu. Iya, Novi. Sama-sama. Oke. Dapat kita simpulkan ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini bahwa Pancasila ini berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, ketatanan negara, serta meliputi bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Nah, untuk mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya, anak-anak. Kalian harus terus membaca agar kalian bisa mengikuti perkembangan pembelajaran yang ada. Oke, kita masuk ke terakhir. Ada evaluasi nih dari Ibu. Ada tugas. Oke, next slide. Evaluasi dari pembelajaran hari ini tuh ada 2 nih. Nanti kalian akan mempresentasikan tugas yang telah kalian rumuskan ini. Ada 2 hal. Yang pertama, berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari minimal 5. Kalian sebutkan, kemudian kalian menjelaskannya di depan kelas. Oke? Dan yang kedua, berikan pendapat kalian mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Baik, kita sudah di akhir pembelajaran. Ibu rasa sudah cukup. Apakah sudah cukup untuk kalian? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Terima kasih ya anak-anak atas waktunya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke.